Selamat pagi anak-anak semua, salam sehat untuk kita semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Sama seperti Ibu Guru juga dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kalian siapkan buku kalian, buku paket halaman 24. Kita memulai doa kita dengan mengawalinya dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Penyayang, hari ini kami mau belajar tentang kesetiaan-Mu yang selalu menyertai bangsa Israel, terutama melalui para pemimpin bangsa Israel. Bantulah kami supaya memahami dan meneladani para pemimpin yang setia kepadamu dan menerima Engkau sebagai Allah kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Adapun materi ajar pada pembelajaran hari ini adalah Daud sang pemimpin. Kompetensi dasar 3.3 yaitu siswa mampu memahami karya keselamatan Allah melalui tokoh-tokoh perjanjian lama, Daud, Salomo, dan Esther. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Siswa dapat mengungkapkan iman kepada Allah melalui doa. 2. Siswa dapat berinteraksi dengan orang lain seperti Daud. 3. Menuliskan secara singkat cerita Daud. 4. Menuliskan niat untuk meneladan Daud. Selanjutnya, mari kita mengenal ciri-ciri pemimpin yang baik. 1. Bijaksana. 2. Bertanggung jawab. 3. Tegas mendahulukan prioritas. 4. Berani dan percaya diri. 5. Sikap positif dan komunikasi sosial. Anak-anak, sekarang kita akan memahami kepemimpinan dalam cerita kitab suci. Bandingkan 2 Samuel bab 7 ayat 8-17. Setelah bangsa Israel menetap di tanah Kanaan, Tuhan tetap menyertai bangsa Israel. Bangsa Israel merasa aman dan damai di bawah naungan Tuhan. Allah tetap menyertai umat Israel hingga menjadi suatu kerajaan yang besar. Waktu Raja Saul tidak setia kepada Allah, maka Allah memilih Daud sebagai raja kedua yang memerintah bangsa Israel. Waktu itu ada seorang nabi, Nathan namanya, dan Tuhan berfirman kepadanya, "Pergilah kepada Daud, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Allah telah menyertai engkau di segala tempat. Aku membuat namamu besar seperti nama-nama orang besar di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menamakannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri." Tuhan akan memberikan dan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan umat rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya dan dia akan menjadi anakku, tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya untuk selama-lamanya. Setelah mendengarkan kitab suci, ambillah buku tugas kalian dan kerjakan tugas berikut ini.
Tulis dengan tulisan yang rapi dan bagus. Tugas 1. Siapakah nabi yang diutus Tuhan untuk pergi kepada Daud? 2. Tuliskan 3 janji Allah kepada Daud. 3. Mengapa Allah mengadakan perjanjian dengan Daud? 4. Tuliskan sifat-sifat pemimpin yang baik. 5. Pernahkah kamu jadi seorang pemimpin atau menjadi ketua? Ceritakanlah pengalamanmu secara singkat. Rangkuman. Untuk mengingatkan Daud, Allah membuat perjanjian dengan Daud, yaitu Allah mengangkat Daud sebagai raja. 2. Daud akan diberi keturunan yang besar, keturunannya akan diberkati. 3. Allah akan menyertai dia selama-lamanya. Sebagaimana Raja Daud, kita pernah menjadi ketua atau pemimpin, pengurus dalam suatu kelompok, maka kita pun dituntut untuk memiliki berbagai kelebihan serta sifat rendah hati, dekat dengan Allah, bijaksana dan adil, mau melayani dan menjadi teladan bagi orang lain. Terima kasih telah menonton video ini.